your eyes. Only got one night, just put your trust in me. Give me everything, I need your love tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 3. Mari kita simak percakapan antara Pak Anto dan Benny. Di sela-sela istirahat, Pak Anto dan Benny memperhatikan lingkungan alam sekitar. Di sebelah timur mengalir sungai dengan aliran airnya yang jernih dan deras. Di sebelah barat terbentang luas ladang sayur. Di sebelah utara berbaris perbukitan yang ditumbuhi berbagai pohon. Adapun di sebelah selatan berdiri tegak gunung tempat hidup berbagai tumbuhan dan satwa. Pak, saya merasa sangat beruntung lahir dan hidup di Indonesia. Tanahnya subur dan alamnya sangat kaya, kata Benny. Benny, kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alamnya saja, namun juga kondisi kependudukannya. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 270 juta jiwa. Masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, agama, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Jelas Pak Anto. Wah, saya semakin bangga jadi anak Indonesia, sahut Benny. Nah, keadaan alam yang Pak Anto bicarakan nampak seperti pada gambar yang ada di samping. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah, mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Namun, sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Nah, ini merupakan peta Indonesia seperti yang sudah pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Dari Sabang sampai Merauke terdiri dari berbagai banyak pulau yang ada di Indonesia. Nah, selain itu juga terdapat 5 pulau terbesar di Indonesia. Masih ingatkah pulau apa saja? Ya, betul sekali. Yang pertama, ini adalah Pulau Sumatera. Lalu ada Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, dan ada Pulau Papua. Nah, itulah kelima pulau terbesar yang ada di Indonesia. Selain itu, juga tersebar penduduk di berbagai pulau di Indonesia. Kira-kira di pulau mana ya yang penduduknya paling banyak? Nah, berdasarkan peta persebaran kepadatan penduduk Indonesia, jumlah penduduk per pulau dapat kita lihat. Ayo, yang mana yang paling banyak penduduknya? Ya, betul sekali, yaitu Pulau Jawa. Jadi, di Pulau Jawa ini terdapat kurang lebih penduduknya ada 55,94% dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia.
Wah, banyak sekali ya, termasuk kita di dalamnya, karena kita tinggal di Pulau Jawa. Selain itu juga ada pulau dengan penduduk sedikit, yaitu ada Papua dan juga Maluku. Nah, selain itu juga terdapat berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Ayo kita cari tahu ada suku bangsa apa saja ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Di berbagai pulau ternyata terdapat berbagai macam suku bangsa. Dari mulai Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Jawa, Papua, Kepulauan Maluku. Terdapat berbagai macam suku bangsa. Nah, yang pertama yaitu di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera terdapat suku Aceh, suku Batak, suku Minang, dan suku Melayu. Lalu di Pulau Kalimantan terdapat suku Kutai, suku Banjar, suku Berau, suku Bajau, suku Pasir, dan suku Benua. Lalu ada di Pulau Jawa, ada suku Betawi, suku Jawa, suku Sunda, suku Tengger, dan suku Baduy. Lalu suku yang ada di Pulau Bali dan Nusa Tenggara yaitu ada suku Riung, suku Sika, suku Solor, suku Sauku, dan suku Sumba. Nah, lalu ada di Pulau Sulawesi terdapat suku Makassar, suku Bugis, suku Mandar, suku Toraja, dan suku Bentong. Lalu di Pulau Maluku itu ada suku Maba, suku Mongola, suku Manipa, suku Sawai, dan suku Wayoli. Dan yang terakhir di Pulau Papua terdapat suku Amuma, suku Arfak, suku Asmat, suku Dani, dan suku Kombai. Nah, itulah berbagai suku bangsa yang tersebar di Indonesia. Nah, selain beragam suku bangsanya, nah di Indonesia juga beragam agama. Masih ingat agama yang diakui di Indonesia? Ya, betul sekali. Ada 6 agama yang diakui Indonesia. Yang pertama agama Islam, Katolik, Buddha, Kristen, Hindu, dan Konghucu. Nah, bisa kita lihat pada peta persebaran agama di Indonesia. Nah, termasuk di Pulau Jawa itu banyak tersebar agama Islam. Di Bali agama Hindu. Di Pulau Sumatera terdapat agama Islam dan juga Kristen. Lalu di Pulau Kalimantan terdapat agama Islam, Hindu, Katolik, dan Kristen. Lalu di Pulau Sulawesi ini tersebar agama Islam dan juga Kristen. Lalu kita geser ke Papua, ini lebih banyak penduduknya beragama Kristen dan Katolik, ya. Nah, itulah peta persebaran agama di Indonesia. Nah, tugas pertamanya yaitu tuliskan suku bangsa dan agama yang tersebar di Indonesia. Nah, mari kita lanjutkan. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan beragam suku, agama, budaya, ras, dan golongan.
Nah, keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Lalu, apa saja faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar dan patut bersanding dengan bangsa-bangsa lainnya? Yang pertama yaitu terdapat nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, nilai-nilai luhur tersebut yaitu sesuai dengan silsilah Pancasila. Yang kedua yaitu wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan dari Sabang sampai dengan Merauke. Yang ketiga yaitu letak geografis dan strategisnya. Indonesia menempati letak geografis yaitu di antara dua benua dan dua samudra. Masih ingat apa saja? Ya, betul sekali. Yaitu di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya. Yang keempat yaitu besarnya jumlah penduduk. Nah, tadi Indonesia itu memiliki jumlah penduduk kurang lebih 270 juta jiwa, dengan penduduk terbanyak saat ini yaitu perempuan. Yang kelima yaitu beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. Nah, tadi kita sudah bahas berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia dan agama yang tersebar di Indonesia. Yang selanjutnya, beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Nah, itulah faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar yang patut kita banggakan. Nah, berikut ini adalah contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Bisa kalian baca sendiri ya, apa saja contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, tentu perilaku ini tidak boleh atau tidak patut untuk kita lakukan karena tentu ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, tugas 2 yaitu bacalah teks yang berjudul Kerukunan Umat Beragama. Lalu identifikasilah ide pokok dan kalimat pengembang pada teks bacaan tersebut. Terima kasih. Sekian untuk penjelasan pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk selalu terapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.